Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di dalam mata kuliah hari ini ya. Di pagi yang berbahagia ini, semua dalam keadaan sehat? Sehat? Alhamdulillah ya, sehat. Jadi saya yakin bisa dapat melakukan proses belajar mengajar hari ini dengan baik ya. Di sini ya, sebelum kita masuk ke dalam perkuliahan berikutnya, saya akan mereview sedikit tentang perkuliahan minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Iya, benar sekali ya. Kita belajar mengenai kejahatan terhadap tubuh yang disebut juga dengan penganiayaan. Ayo, di sini siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa itu penganiayaan? Oke. Tepat sekali ya, tepat sekali apa yang dikatakan oleh rekan saudara, bahwasanya penganiayaan itu adalah di dalam jurisprudensi dikatakan sesuatu yang menyebabkan perasaan tidak enak, perasaan sakit, luka, dan sampai kepada perusakan kesehatan yang diatur pada bab 20 pasal 351 sampai pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik ya, saya harap saudara semua lebih banyak membaca buku-buku yang sudah saya berikan kepada saudara ya, referensinya saudara cari, saudara baca, sehingga menambah wawasan saudara mengenai kejahatan terhadap tubuh tersebut. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu kejahatan terhadap harta benda. Jadi di sini ya, kejahatan terhadap harta benda. Sebelum itu saya mau bertanya, siapa yang tidak membawa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Ada? Kenapa tidak bawa? Oke, tetapi minggu depan harus dibawa ya, karena tanpa ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu Anda akan kesulitan untuk membaca ya, dan menggali mengenai kejahatan-kejahatan yang akan materinya itu kita pelajari setiap saat mengenai hukum pidana lanjutan ini. Kemudian ya, kita masuk ke dalam kejahatan terhadap harta benda. Capaian pembelajarannya adalah di sini mahasiswa mampu menjelaskan secara menyeluruh tentang kejahatan terhadap dan unsur-unsur kejahatan yang ada di buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan hasil akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami ya, dan memilah unsur-unsur apa yang ada di dalam kejahatan terhadap harta benda. Kemudian di sini yang perlu saudara pahami, ada hal yang unik di dalam kejahatan terhadap harta benda, yaitu ya, kejahatan terhadap harta benda ini dipecah dalam beberapa bab ya. Dia tidak satu bab, akan tetapi ada di dalam 4 bab di dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di pasal 22 di bab 22 sampai di bab 25. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang kejahatan terhadap pencurian ya, kejahatan pencurian yang diatur di dalam bab 22 ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sini di ciri-ciri daripada kejahatan harta benda itu sendiri, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapat? Apa ciri-cirinya kira-kira? Oke, diambil, barangnya diambil. Oke, merugikan orang lain, benar sekali ya. Jadi yang pertama itu ya, cirinya yaitu merugikan harta benda orang lain atau mengakibatkan atau yang membahayakan harta benda orang lain. Yang kedua adalah tujuannya untuk memperkaya atau menguntungkan orang lain. Itu merupakan ciri dari kejahatan terhadap harta benda yang nantinya juga masuk ke dalam syarat atau ciri dari kejahatan pencurian ini. Next, kejahatan pencurian itu ya diatur di dalam pasal 362 sampai pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tadi sudah saya jelaskan ada di bab 22. Jadi pada pasal 362 dijelaskan bahwasanya delik pokok daripada kejahatan pencurian ini di pasal 362 yaitu barang siapa mengambil keseluruhan atau sebagian benda kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, maka dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Jadi siapa yang bisa menyebutkan unsurnya? Saya
rasa semua di dalam semester 1 sudah mempelajari ya tentang unsur pembagian unsur-unsur tindak pidana. Siapa? Oke, bagus ya, bagus sekali. Berarti masih ingat ya. Jadi dibedakan unsur yang pertama barang siapa, mengambil ya. Yang kedua itu mengambil keseluruhan atau sebagian barang. Yang ketiga memiliki barang dengan maksud memiliki barang itu. Yang keempat dengan melawan hak. Benar sekali ya. Jadi masih ingat. Maka lebih banyak lagi dibaca perkuliahan perkuliahan yang lalu sehingga bisa memahami. Baru kemudian masuk kepada pencurian, jenis-jenis pencurian lain. Ada pencurian ringan pada pasal 364, yang mana pada pasal 364 itu apabila membuat perbuatan pada pasal 362 dilakukan di bukan rumah atau lapangan tertutup, maka dia dihukum 3 bulan penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp900. Kemudian ada pencurian dengan pemberatan. Di dalam pencurian dengan pemberatan pada pasal 363, pencurian terhadap hewan, kemudian pencurian di malam hari, dan pencurian di dalam keadaan musibah itu dihukum penjara 7 tahun. Kemudian pencurian dengan pemberatan lain adalah pencurian dengan kekerasan. Kalau dia menggunakan kekerasan, mencuri dengan menggunakan kekerasan, maka dihukum penjara selama-lamanya itu 12 tahun. Dan apabila sampai meninggal, maka dihukum penjara 15 tahun penjara. Kemudian pencurian dalam keluarga, itu sangat ini sekali ya, sangat menarik sekali. Apabila pencurian dalam keluarga, maka dia tidak dituntut. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, abang yang pakai baju warna biru, ada tunjuk tangan tadi? Oke, baik. Nah, jadi kalau di dalam pencurian dalam keluarga itu ya, dia merupakan pasangan suami istri yang belum pisah ranjang atau pisah rumah, kemudian anak ya dalam hubungan saudara, maka dia tidak dapat dituntut. Maka lebih banyak lagi dibaca kitab undang-undang hukum pidananya agar bisa lebih memahami. Baik, mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih atas segala atensinya. Kita bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.